Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku semuanya. Siang. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana fi khairin wa afiyatin zahiran wa batinan, aqlan wa batinan. Di pagi hari ini, siang hari ini, mari kita bersama buka pembelajaran hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kan aku Bagaimana hari ini? Semuanya bisa ikuti pelajaran dengan baik ya? Oke, untuk meneruskan pembelajaran yang telah kita pelajari kemarin, karena ini sebentar lagi kita akan masuk ke semester terakhir di kelas 2 ya. Akan ada pembelajaran yang berkaitan dengan materi kaidah seperti halnya yang akan saya ajarkan pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita absen terlebih dahulu ya. Anda juga persiapkan tempat duduk Anda dengan baik dan benar ya. Silakan diperiksa keberlengkapannya. Yang belum pakai hasduk, pecinya dirapikan ya. Tolong pecinya dirapikan, sepatunya dibaguskan ya. Jangan ada yang naik ke atas ya, karena ini bukan warung. Baik, kita absen dulu. Untuk atas nama Fitria Ramadhani masuk. Terus yang nggak masuk lagi selain Fitria siapa? Siapa? Yanto siapa? Yanto Basna? Oh, Yanto Basna. Kenapa Yanto Basna? Yanto Basna kenapa? Sakit. Dirawat ya? Ya, oke. Selain Yanto, yang Putri berangkat semua? Hasna. Kenapa Hasna? Hasna sakit juga ya. Semoga cepat sembuh ya, karena memang ini wayahnya sedang tidak baik-baik saja. Anda yang di sini juga harus selalu sehat ya. Oke, baik, hari ini kita akan belajar mengenai fi'il madhi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar an-masdariyah atau fi'il mudhari' yang bertemu dengan apa namanya itu? An, lan, li. An tadi siapa? Amir. Amir nawasi. Berarti ketika ada yaf'ulu bertemu an jadinya ayyaf'ula. Ayyaf'ula itu namanya masdar muawwal atau fi'il mudhari' yang bertemu dengan an, lan, li. Enggak semuanya ya, hanya an saja. Kalau lan artinya tidak akan, li artinya untuk. Ya, jadi contoh, saya kepengin makan, berarti bahasa Arabnya apa? Ada yang bisa jawab? Uridu an akula. Saya kepengin makan. Fungsi an di situ menggabungkan antara uridu dan akula. Kenapa? Karena fi'il itu tidak boleh berjejeran dengan tanpa penghubung. Nah, kemarin sudah belajar itu. Sekarang belajar yang namanya fi'il madhi. Apa? Kalau fi'il madhi itu namanya adalah kata kerja bentuk sekarang ya, fi'il mudhari' ya, bentuk sekarang. Yang namanya fi'il madhi yaitu bentuk lampau. Apapun yang kalian kerjakan, telah kerjakan, itu namanya fi'il madhi. Contohnya apa fi'il madhi? Makan. Bahasa Indonesia dulu saja, makan. Telah makan, telah minum, telah mandi, dan telah yang lain ya, termasuk telah tidur, telah BAB dan apapun itu ya. Contoh dalam bahasa Arabnya apa? Makan apa makan? Akala. Nanti Pak Guru akan memberikan video pembelajaran berkepada jenengan, silakan kalian simak. Dan tadi Pak Guru juga sudah membagi kepada Anda semuanya kertas-kertas ya kan, sebelum pembelajaran di awal, karena saya titip tadi sama si Arsyad ya untuk dibagikan. Silakan itu nanti sembari Anda memperhatikan video, Anda kira-kira memahami
apa yang ada yang dapat kalian pahami dari materi yang akan dijelaskan di dalam video berikut. Paham ya? Dan nanti setelah itu kalian mencoba berdiskusi dengan teman-teman di situ. Karena Pak Guru sudah menyediakan lembar jawaban di situ dan sudah ada soal berkaitan dengan cerita. Tugasnya ngapain? Kalian diminta untuk mengeluarkan kata kerja dari teks tersebut. Ya, misalkan kemarin kan film mudhari sudah, film madi sudah. Karena hari ini kalian cari, misalkan kamu nemu wasolat, itu film madi atau mudhari? Madi. Kenapa film madi? Ya nanti kita cari di sini. Kalau film mudhari kan tahu ya, film mudhari karena ada huruf mudhari. Contohnya apa? Nafulu, yafulu begitu ya. Ya. Kalau misalkan nemu seperti itu, maka ditulis. Misalkan nemunya wasolat. Berarti jenisnya adalah jenis fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Karena memiliki arti lampau. Jadi di situ ada tak tanis as-sakinah, gitu ya. Nah nanti perubahannya apa? Karena sudah fi'il madhi, berarti berubah menjadi fi'il mudhari. Paham? Nah nanti silakan setiap kelompok nanti berpresentasi. Ya, satu kelompok presentasi satu persatu. Hanya 3 saja. Satu kelompok diminta untuk menyebutkan 3 kalimat atau 3 kata yang kalian temui dari dari kertas yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Itu ya. Mari kita lihat video yang akan Pak Guru tayangkan berikut ini. Oke, kita masuk ya. Tadi sudah saya berikan video. Mari kita lihat video berikut ini. Perhatikan dengan saksama. Jangan yang ngobrol sendiri. Oke syabab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kembali bersama saya Cak Farouk di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Oke syabab, di video kali ini kita masih belajar tentang kata kerja atau dalam bahasa Arabnya adalah fi'il. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang kata kerja yang sedang dilakukan atau fi'il mudhari. Masih ingat kan? Kalau kemarin belum nonton dan sekarang nggak ingat, tenang, Ane udah cantumin link video sebelumnya di deskripsi. Silakan, tafadhol, silakan tonton. Oke syabab, kali ini di video kali ini kita akan membahas tentang kata kerja yang sudah dilakukan atau telah dikerjakan. Istilah dalam bahasa Arabnya fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, fi'il itu kata kerja, madhi itu sudah berlalu atau sudah lewat. Kata kerja yang sudah dilakukan atau fi'il madhi dalam bahasa Arab itu kalau kita mau cari di kamus, misalnya kita cari apa ya bahasa Arabnya menulis atau telah menulis. Biasanya kamus akan menampilkan 2 kata, yaitu kataba dan yaktubu. Menulis, kataba dan yaktubu. Nah, fi'il madhi itu adalah kata yang pertama ini ya syabab. Kataba. Nah, kataba itu artinya telah menulis atau sudah menulis. Misalnya lagi kalau kita cari di kamus kata belajar atau sudah belajar. Muncul kata darasa yadrusu. Darasa yadrusu artinya belajar. Fi'il madhi itu ya kata darasa itu ya syabab. Kata yang pertama itu artinya sudah atau telah belajar. Kalau ente nggak mau ribet-ribet buka kamus, ya tinggal tanya atau WA teman ente saja. Simple kan? Tapi kalau ente masih ribet juga, nggak punya teman atau susah nyari teman yang mahir di bidang bahasa Arab, ya udah kontak kami saja. Insya Allah kami respon. Oke syabab, di video sebelumnya kan udah Anda jelasin ya. Kalau kata kerja itu selalu berkaitan dengan siapa yang mengerjakan atau pelakunya. Nah, kaidahnya masih sama. Kita sesuaikan antara kata kerja itu dengan pelakunya. Siapa yang mengerjakan? Sesuaikan bagaimana? Ya, ada perubahan sedikit-sedikit lah. Ya, menyesuaikan dengan siapa subjek atau pelakunya. Oke, sementara kita ambil pelakunya sebatas yang kita tahu ya. Kita ambil beberapa nama orang dan beberapa kata ganti sebagai subjeknya. Saya, ana. Kita, nahnu. Masih ingat kan? Anta, kamu. Untuk iya laki-laki. Anti, kamu. Tapi untuk iya perempuan. Huwa, dia tapi laki-laki.
hiya, dia untuk perempuan. Kemudian untuk nama orangnya kita ambil nama Farhan dan Zainab. Farhan mewakili orang laki-laki, Zainab mewakili perempuan. Nah, tadi kata yang sudah kita cari di kamus, kata menulis, ya kan? Kita dapat kata kataba dan yaktubu. Nah, aturannya begini kalau di fi'il madhi atau kata kerja yang sudah dilakukan. Simak baik-baik ya syabab. Simple kok. Saya sudah menulis. Berarti ana katabtu. Perhatikan. Saya, ana, menulis. Nah, menulis tadinya kan di kamus kataba, ya kan? Ba-nya dimatikan atau disukun. Terus karena pelakunya ini saya atau ana, maka ditambah huruf ta. Ya, taknya di dhammah yaitu tu. Jadi ana itu gandengannya dengan tu. Jadinya ana katabtu. Saya telah atau sudah menulis. Ana katabtu. Oke, lanjut. Kami sudah menulis atau kita sudah menulis. Maka nahnu katabna. Kita nahnu sudah menulis katabna, ya, dari kata katabah, kemudian ba-nya dimatikan jadi katab. Nah, karena pelakunya adalah nahnu, maka ditambah huruf na, ya. Jadi nahnu, kita, itu sambungannya atau gandengannya adalah dengan na. Nahnu katabna, kita sudah menulis. Selanjutnya, kamu laki-laki sudah menulis. Anta katabta. Jadi kamu itu anta sudah menulis katabta, ya, dari kata kataba, ba-nya dimatikan, kemudian karena pelakunya anta, maka ditambah huruf ta yang di fathah, ya. Jadi anta katabta, anta dengan ta, ya. Anta katabta, kamu laki-laki sudah menulis. Kalau kamu perempuan sudah menulis, itu anti katabti. Kamu perempuan anti sudah menulis katabti. Jadi anti gandengannya dengan ti. Ya, katabti seperti tadi diambil dari kata kataba, kemudian ba-nya dimatikan jadi katab. Baru kemudian karena pelakunya adalah anti, kamu perempuan, maka ditambah dengan huruf ta yang di kasroh katabti, jadi anti katabti. Kamu perempuan, ya, telah menulis. Kemudian dia laki-laki setelah menulis. Huwa kataba. Huwa kataba. Nah, dia huwa kemudian menulis kataba, ya. Jadi tidak ada perubahan. Kataba ini yang muncul di kamus. Kalau ente tanya teman ente yang jago bahasa Arab misalnya, apa bahasa Arab sudah menulis? Dia akan menjawab kataba. Dia laki-laki sudah menulis. Huwa kataba. Faham? Kemudian dia perempuan sudah menulis. Dia perempuan itu hiya, sudah menulis itu katabat. Katabat dari kata kataba, kemudian ditambahi dengan ta yang disukun, katabat, ya. Jadi dia perempuan telah menulis adalah hiya katabat. Nah, terus kalau nama orang, ya. Oke. Saya kira saya cukupkan videonya sampai di sini saja. Kenapa? Yang paling utama dari dalam pembelajaran bahasa Arab berkaitan fi'il madhi adalah perubahan pada bentuk fi'ilnya berkaitan dengan fa'il. Setiap fi'il atau kata kerja memiliki fa'ilnya, ya Pak? Ya, setiap kata kerja memiliki fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku atau orang yang melakukan itu. Ada makan, ya pasti ada yang makan. Tidur, pasti ada yang gitu ya. Nanti presentasi berarti ada yang merepresentasikan. Kira-kira sudah paham ya? Ini kalau ditasrifkan lengkap itu ada 14 jumlahnya. Ada berapa? Ada 14. Kira-kira sudah hafal? Ikuti saya coba ya. Kataba, kataba, katabu. Yo. Katabat, katabada, katabena. Katabeta, katabetuma, katabetum. Katabeti, katabetuma, katabetunna.
berarti bahasa Arabnya apa? Akal. Tuh, kalau yang makan dia atau perempuan? Dia. Kata kalau kamu laki-laki yang makan, kata apa sih? Akal. Kalau kamu laki-laki yang makan, akal. Tak. Kalau kamu perempuan yang makan, kalau kita yang makan, kapan? Oke, karena kapan? Jadi saya minta sekarang kalian lihat kertas yang sudah saya bagikan di tempat kalian itu, ya. Ya, sekarang kalian coba berdiskusi, menemukan beberapa kata kerja. Saya sudah sediakan ada beberapa kata kerja, ya. Ini kata kerja itu 3. Oke, sudah semuanya? Sudah. Pinter-pinter ya anak-anak saya. Ya, semoga kecerdasan Anda meningkat ya. Yang penting belajar bahasa Arab itu harus selalu pintar ya, harus selalu teliti. Ya. Karena ini waktunya sudah agak kurang panjang ya. Jadi saya nanti minta 3 kelompok saja. Sisanya nanti dikumpulkan tidak apa-apa. Yang penting Anda sudah mencoba mencari, mengkritisi dan mempreteli kalimat-kalimat yang ada tadi ya. Itu mempreteli, apa itu bahasa mempreteli? Nah, itulah ya. Paham ya? Oke. Sekarang coba saya minta kelompok 2. Ya, coba salah satu berdiri atau 3-tiganya berdiri. Kelompok 2. Yang mana? Talagu pakai fi'il mudhari, dalilnya talagu masuk anti. Berarti kalau talagu di sini isinya perempuan berarti bukan. Kamu apa tasnya fi'il mudhari tidak? Yal abani yal abuna. Nah, talagu pasangannya berarti apa? Oh, anta. Iya. Apa ya? Iya. Bukan anta tapi i. Oke, sudah. Sudah. Iya, benar. Bukan anti tapi sama nanti kita Bapak verifikasi presentasi ya. Oke, terus coba. Ini sudah. Ini apa? Yang penting nanti saja 3 saja, ya. Ya, nanti 3 saja. Yang penting isi semuanya saja. Itu kan udah banyak. Mudhari. Di sini. Kalau di sini sudah ada fi'il mudhari, berarti bentuknya apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi yang aku apa? La'iba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nabila Dija dan Muhammad Syafiq dan juga Asyad Ar-Rasyid telah menemukan kalimat yang dalam teks di atas ini. Salah satu dari 3 kalimat itu adalah tal'abu. Tal'abu itu adalah fi'il mudhari dan diawali dengan huruf mudhari'ah yaitu huruf ta dan perubahannya itu la'iba. Dan untuk kalimat yang kedua itu adalah hobaj. Hobaj itu adalah fi'il madhi dan diakhiri dengan ta tanis as-sakinah dan huruf perubahannya itu hoba. Dan kalimat yang ketiga adalah tadgabu. Tadgabu adalah fi'il mudhari yang diawali dengan huruf mudhari'ah juga, yaitu huruf mudhari'ahnya itu huruf ta dan huruf kalimat perubahannya itu adalah dahaba. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya mengatakan saya Fadilatul Asya, Mada dan Nazwa.
Sini kami menemukan beberapa kalimat dan di atas kata-katanya. Di antaranya adalah talnabu. Talnabu termasuk fi'il mudhari karena terdapat huruf mudhari'nya. Huruf mudhari'nya adalah ta. Dan perubahannya adalah fi'il madhi menjadi lahiba. Ya, ditutup dulu. Ya, demikian presentasi kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Setelah tadi kita mendengarkan presentasi dari teman-teman kita semuanya, ya. Kira-kira sudah ada tambahan ilmu hari ini? Sudah. Dengan apa tadi ya? Tapi sebelumnya mari kita beri tepuk tangan buat kelompok yang sudah. Anda kalau disuruh tepuk tangan nggak selesai ya? Oke, mereka bagus nggak tadi presentasinya? Untuk yang belum kecatat, mungkin pertemuan yang akan datang juga giliran Anda untuk maju presentasi. So, jangan pernah takut, ya. Nah, karena kita butuh kemandirian. Kita di sekolah hanya bukan pintar bahasa Arab, bukan bahasa Arab, gak cuma itu. Kalian bisa bahasa Arab, bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari, tapi kalau nggak bisa menggunakannya, menyampaikan di tempat orang lain banyak orang, Anda juga tidak bisa terlihat. Anda juga bahasa tidak bisa memberikan manfaat lebih kepada Anda. Paham ya kira-kira ya? Jadi teman-teman semuanya, untuk ke depan supaya lebih baik harus siap maju, harus siap paham, ilmunya dikuatkan, juga retorika, cara penyampaian dan kebersamaan juga harus ditingkatkan. Kira-kira apa saja yang dapat kita ambil tadi? Apa saja? Terutama fi'il madhi. Tahu ya apa itu fi'il madhi ya? Tahu ya fi'il mudhari ya? Yang kedua, Anda saya ajak untuk kerjasama, saling menguatkan, saling memberi masukan dalam rangka tadi apa? Diskusi. Yang ketiga, mengetes kekuatan Anda mendengar, yaitu dengan mendengar dan melihat, yaitu dengan adanya video. Saya harapkan semoga kita semuanya nanti bisa menjadi insan-insan yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Oke, terima kasih pada anak-anak semuanya. Mari sebelum kita tutup, kita beri applause untuk kita semuanya, tepuk tangan. Untuk yang terakhir kalinya, Pak Guru ingin menyampaikan, tadi sudah saya sampaikan ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kalian sudah paham apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari dan teman-temannya dan tasrifnya terutama ya. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan lebih mendalam lagi berkaitan dengan fi'il madhi dan penerapannya dalam kalimat, gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mari kita bersama. Oh ya, sebelum saya tutup, ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semuanya?